بسم الله الرحمن الرحيم بشهادة فضيلة الحاكم العادلين فيا الحاضرون المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin al-mukarramun wal muhtaramun, singkatnya para pemirsa dan para pendengar setia dakwah digital Skenju Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam edisi Mimbar Jumat, di mana pada edisi kali ini kita akan mengangkat sebuah tema dengan judul 5 tingkatan zikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengingat Allah atau lebih dikenal dengan zikrullah, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan situasi apapun, kita wajib yang namanya zikrullah atau mengingat Allah. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, para pendengar setia dakwah digital Skenju Mataram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai sekalian manusia, ingatlah Allah banyak-banyak dan sembahlah Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir memiliki 5 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang paling bawah adalah tingkatan di mana tingkatan pertama ini adalah orang berniat zikir mengingat Allah, hanya mulutnya saja yang berucap, tapi hatinya tidak menyebut apa-apa alias lalai terhadap apa yang dia sebut. Ini adalah tingkatan zikir yang paling rendah yang tidak boleh kita lakukan. Karena banyak orang pada zaman sekarang ini hanya berzikir, hanya mulut saja yang berucap, tapi tidak menjiwai, tidak masuk ke dalam relung hati, sehingga dia hanya sekedar berucap saja, tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang kedua adalah ada orang yang berzikir mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, tetapi dia hanya zikir, hanya mengingat apa yang dia baca. Artinya tahu arti apa yang dia baca. Misalkan Al-Latif, dia tahu makna daripada Al-Latif tersebut. Makanya selain dia mengucapkan sesuatu, tingkatan yang kedua ini adalah dia tahu apa yang diucapkan dari apa yang dia ucapkan. Ini adalah tingkatan zikir yang kedua. Kemudian tingkatan zikir yang ketiga adalah ada orang yang berzikir kepada Allah, selain mulutnya berucap, dia tahu apa yang dia ucapkan, dan yang ketiga, dia memahami arti dari apa yang dia ucapkan. Makanya ketika kita berzikir, selain mulut kita berucap, selain kita tahu artinya, dan kita juga memahami apa makna dari apa yang kita ucapkan. Inilah tingkatan zikir yang ketiga. Kemudian tingkatan zikir yang keempat adalah selain kita berzikir kepada Allah, mulut berucap, kita tahu artinya, kita tahu makna apa yang kita ucapkan. Yang keempat adalah kita menjiwai apa yang kita ucapkan. Nah, inilah tingkatan zikir yang sangat-sangat fantastis untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, wabil khusus ketika kita berzikir setelah sholat fardu. Kemudian yang kelima, tingkatan zikir yang paling tinggi dari tingkatan zikir yang ada adalah selain orang berzikir mengucapkan apa yang diucapkan dari mulut, kemudian dia tahu artinya, kemudian dia tahu maknanya, kemudian menjiwai apa yang dia baca. Yang kelima itu adalah dia yakin bahwasanya ketika dia zikir itu, dia yakin bahwa Allah sedang melihatnya. Dia yakin bahwasanya ketika dia berzikir itu, Allah sedang mendengarkan apa yang dia ucapkan dan melihat apa yang dia ucapkan. Inilah tingkatan zikir yang paling atas, yaitu menjiwai keseluruhan dari apa yang dia baca, menjiwai, memaknai,
mengerti apa yang diucapkan, dan tentunya yang terakhir adalah diucapkan dengan ikhlas berdasarkan hati nurani. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan 5 tingkatan zikir yang sebutkan tadi, agar kita ketika berzikir paling tidak selain mengucap dengan mulut, lisan kita, yang kedua kita mengerti artinya, yang ketiga kita tahu maknanya, yang keempat kita menjiwainya, dan yang kelima seolah-olah Allah sedang memperhatikan, melihat, dan mendengar apa yang kita ucapkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita hadirkan dalam setiap hari, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, untuk kita selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Karena siapa yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya, maka Allah tentu akan mengingatnya, baik dalam waktu yang lapang maupun dalam waktu yang sempit. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.